Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Arfiandini, NIM 0306193206. Saya akan menjelaskan materi tentang Satuan Karya Pramuka, landasan dan manajemen kepramukaan. Dasar penyelenggaraan Gerakan Pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan satu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Panji Muda Karana. Yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar pramuka. Yang terakhir atau yang keempat, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Terus depan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda memiliki potensi dasar atau besar bagi pembangunan di masa yang akan datang. Hal ini telah disadari bersama baik oleh masyarakat maupun pemerintah dengan dituangkannya Gerakan Pramuka di dalam GBHN. Gugus depan berdasarkan lokasinya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain: 1. Gugus depan biasa yang berpangkalan di sekolah yaitu SD, SMP, SMA, SMK atau MA. Yang kedua, depan teritorial yang berpangkalan di daerah tertentu atau lingkungan masyarakat tertentu, juga berpangkal di instansi atau instansi. Yang ketiga, gugus depan luar biasa yang berpangkalan di sekolah luar biasa dan lembaga permasyarakatan. Yang keempat, gugus depan luar negeri yang berpangkalan di wilayah luar Republik Indonesia yang didirikan atas persetujuan Kuartir Nasional, Gerakan Pramuka dan perwakilan RI di negara tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima, gugus depan di perguruan tinggi yang berpangkalan di perguruan tinggi. Organisasi Kepramukaan Indonesia. Untuk menjalankan misi Gerakan Pramuka Indonesia, maka disusun suatu struktur organisasi kepramukaan dari tingkat nasional sampai dengan tugas gugus depan selama ujung tombak organisasi Gerakan Pramuka Indonesia. Yang pertama itu Majelis Pembimbing atau MABI. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Gerakan Pramuka, setiap gugus depan, satuan karya, dan kuartir membentuk majelis pembimbing. Majelis pembimbing adalah suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada gugus depan, satuan, kuartir yang bersangkutan. Majelis pembimbing bersidang sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan oleh ketua majelis pembimbing. Majelis pembimbing wajib mengadakan rapat konsultasi secara periodik dengan gugus depan, satuan, kuartir yang bersangkutan. Yang kedua, badan perlengkapan kuarcap dan kuaran. Dalam melaksanakan tugas dan keinginan kuartir, maka perlu dibantu badan-badan yang berkedudukan sebagai badan perlengkapan kuartir. Untuk di tingkat kuartir cabang, badan kelengkapan tersebut terdiri atas 1. Dewan Kehormatan Cabang, 2. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat cabang, yang ketiga Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandegak di tingkat cabang, yang keempat Pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat cabang, yang kelima Badan Usaha Kuartir Cabang, yang keenam Badan Usaha Kuartir Cabang, dan yang ketujuh Satuan Kegiatan. 3. Andalan Pramuka. Andalan berasal dari kata andal, boleh juga kita menyebut dengan kata handal. Andalan memiliki arti adalah yang dapat dipercaya untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu tugas sesuai yang diampunnya. Namun, andalan merupakan sebutan lain bagi pengurus kuartir, dan sebutan ini berlaku dari kuartir nasional sampai dengan kuartir cabang. Yang keempat, pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka. Pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka termasuk sebagai anggota dewasa yang melakukan proses pembinaan dan pendidikan kepramukaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Syarat ketentuan lain selain SHB yaitu surat hak bina yang berlaku dalam jangka waktu tertentu, pengukuhan pengurusan gugus depan pramuka yang terdiri dari pembinaan gugus depan, pembina satuan, pembantu pembina satuan dilakukan oleh ketua majelis pembimbing gugus depan. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Pramuka.
Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka. Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kuartir. Keanggotaan Badan Keuangan berjumlah 3 orang anggota Gerakan Pramuka ditambah seorang staf yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan dibantu oleh akuntan publik. Dan yang keenam, Dewan Kerja Pramuka. Dewan Kerja Pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka. Dewan Kerja Pramuka merupakan bagian integral dari kuartir, berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu kuartir menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Pemimpinan dalam pramuka. Pemimpin merupakan faktor penentu dalam menentukan hasil yang dilakukan oleh suatu organisasi. Sehingga pada prinsipnya pemimpinlah yang mempunyai kesempatan paling besar untuk merubah jerami menjadi emas atau merubah tumpukan uang menjadi abu. Yang pertama, teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan dengan menonjolkan dari latar belakang historis atau sejarah, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama, tugas seorang pemimpin, dan sebagainya. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada tipe deserter, yang kedua tipe birokrat, yang ketiga tipe misionaris, yang keempat tipe velevor, yang kelima tipe autokrat, yang keenam tipe benevolent autokrat, yang ketujuh tipe kompromiser, yang kedelapan tipe eksekutif, yang sembilan tipe karismatik, yang kesepuluh tipe paternalistik, yang kesebelas tipe militeristik, dan yang terakhir adalah tipe administrasi. Syarat-syarat kepemimpinan. Hal yang dikaitkan dengan 3 hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama kekuasaan, yang kedua kewibawaan, yang ketiga kemampuan. Selain itu harus diperhatikan penguasaan konsep-konsep, potensi yang dimiliki, serta motivasi yang dapat ditumbuhkan. Kadang-kadang juga perlu ambisi yang harus ditumbuhkan. Kepemimpinan harus mempunyai unsur-unsur kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat, teknik kepemimpinan. Yang pertama, etika profesi pemimpin, yaitu kewajiban yang dimiliki seorang pemimpin, bagaimana seharusnya tingkah laku seorang pemimpin dan mengembangkan moralnya. Yang kedua, dinamika kelompok, yaitu terjadinya interaksi hubungan timbal balik antar setiap anggota kelompoknya. Yang ketiga, komunikasi, arus informasi dan emosi yang tepat, penyampaian perasaan, pikiran, dan kehendak kepada individu atau kelompok lain. Yang keempat, pengambilan keputusan atau decision making, suatu hal yang merupakan hal yang penting bagi seorang pemimpin walau sebenarnya cukup sulit. Dan yang terakhir atau yang kelima, keterampilan berdiskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin discussio yang artinya memecahkan dalam berbagai potongan. Artinya diskusi ini bertujuan untuk memecahkan masalah untuk mencari jalan keluarnya dengan mengambil kesimpulan. Yang kelima, sifat-sifat pemimpin. Yang pertama, kuat mental dan fisiknya. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, ramah, tamah, dan kasih sayang. Keempat, jujur. Yang kelima, mempunyai kemampuan atau keterampilan. Yang keenam, tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, cerdas dan bijaksana. Yang kedelapan, berpengalaman. Yang sembilan, dapat dipercaya. Yang ke-10, dapat mengandalkan emosinya. Yang ke-11, bersifat objektif dan adil. Yang ke-12, bisa memberi perintah, celaan, pujian, dan koreksi. 13, bisa menerima saran atau kritik. 14, memperhatikan kelompoknya. Dan yang terakhir, menciptakan disiplin dengan memberi contoh. Macam-macam saka. Satuan Karya Pramuka atau Saka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Satuan karya diperuntukkan bagi para pramuka penegak dan pramuka pandega atau para pemuda usia antara 16 sampai 25 tahun yang syarat khusus. Setiap satuan karya memiliki beberapa krida yang masing-masing mengkhususkan pada subbidang ilmu tertentu. Setiap krida memiliki syarat kecakapan khusus untuk memperoleh tanda kecakapan khusus kelompok kesatuan karyanya yang dapat diperoleh pramuka yang bergabung dengan krida tertentu di saka tertentu. Yang pertama itu ada pengorganisasian, yang kedua pembinaan,
Yang ketiga tujuan, yang keempat sasaran, yang kelima sifat, dan yang keenam fungsi. Yang ketujuh nama, dan yang kedelapan macam-macam saka, yaitu saka dirgantara, saka bayangkara, saka bahari, saka bakti husada, saka keluarga berencana, saka taruna bumi, saka wana bakti, saka wirakartika, saka kalpataru, saka bina sosial, saka pandu wisata, saka pekerjaan umum, saka pustaka, saka teknologi, dan yang terakhir itu saka telematika. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.